Baiklah, selamat pagi buat Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Stella Octavia Manusiadian dengan NPM 2101010014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Metode Tutor Sebaya terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri 095557 Sinarsa tahun ajaran 2023-2024. Nah, yang melatar belakangi judul proposal saya yaitu menurut buku Pak Gurohman dan M. Sutikno mengemukakan bahwa metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Sinarsa, diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas 4 dalam mata pelajaran IPA masih banyak yang belum mencapai KKM. Nah, bisa dilihat dari tabel yang ada di depan, yaitu ini adalah nilai ujian IPA kelas 4 tahun ajaran 2022-2023 di SD Negeri 095557 Sinarsa. Nah, yang selanjutnya identifikasi masalahnya. Yang pertama yaitu proses pembelajaran yang terlaksana di dalam kelas masih konvensional atau menggunakan metode ceramah. Nah, yang dimaksud di sini yaitu guru masih menggunakan satu metode aja, yaitu metode ceramah. Guru tidak menggabungkan metode, cuma menggunakan metode ceramah. Yang kedua, hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 bab 4 materi mengubah bentuk energi masih rendah. Yang ketiga, kurangnya perhatian guru dalam penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi yang mengakibatkan hasil belajar peserta didik kurang maksimal. Nah, seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, guru kurang bervariasi dalam penggabungan metode pembelajaran. Guru hanya menjelaskan dengan metode ceramah. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi penggunaan metode tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, batasan masalahnya yaitu agar permasalahan tadi tidak terlalu luas, maka di sini saya membatasi masalah yang ingin dibahas pada proposal ini, yaitu pengaruh metode tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa kelas 4 bab 4 materi mengubah bentuk energi di SD Negeri 095557 Sinarsa tahun ajaran 2023-2024. Nah, yang rumusan masalah ini yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa IPA siswa kelas 4 melalui metode tutor sebaya di SD Negeri 095557 tahun ajaran 2023-2024. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh metode tutor sebaya terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 bab 4 materi mengubah bentuk energi di SD Negeri 095557 Sinarsa. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu ada manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktik, yaitu bagi guru, bagi peneliti, bagi siswa, dan bagi sekolah. Nah, kajian teorinya yang pertama itu pengertian metode tutor sebaya. Saya mengambil menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu dari Suherman dalam Puspitasari di tahun 2019. Metode tutor sebaya adalah strategi pengajaran di mana sekelompok siswa telah mempelajari subjek secara menyeluruh, membantu siswa menghadapi kesulitan dalam menguasai materi. Nah, ada beberapa juga pendapat para ahli. Maka saya menyimpulkan bahwa metode pembelajaran tutor sebaya ialah kegiatan bimbingan pembelajaran oleh teman sebaya yang lebih memahami mata pelajaran kepada siswa yang belum terlalu paham terhadap materi yang diberikan guru. Nah, contohnya yaitu ada siswa yang sudah paham dengan penjelasan guru dan ada siswa yang belum paham dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya di depan. Nah, siswa yang paham inilah yang akan menjelaskan kepada siswa yang belum paham
Maka seperti kita ketahui juga kan banyak siswa yang ragu untuk bertanya kepada gurunya karena segan. Nah, dengan menggunakan metode tutor sebaya ini, maka siswa yang paham tadi bisa memberitahu bagaimana pembelajaran itu dengan siswa yang belum paham tadi. Yang kedua yaitu pengertian hasil belajar. Nah, hasil belajar merupakan penilaian ataupun keseluruhan yang diterima peserta didik berdasarkan proses selama melaksanakan belajar. Nah, selanjutnya, metode tutor sebaya juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode tutor sebaya yang pertama yaitu adanya suasana hubungan yang lebih akrab dan dekat antara siswa sebagai tutor yang membantu. Nah, maksudnya di sini yaitu siswa yang sudah tahu tadi yang mengajari kawannya yang belum tahu, maka mereka akan semakin akrab karena seringnya terjalin komunikasi antar mereka. Nah, yang kedua yaitu bagi tutor sendiri kegiatannya merupakan pengayaan dan menambah motivasi belajar. Nah, tutor yang disebut di sini yaitu siswa yang tahu akan materi yang dijelaskan oleh guru dan menjelaskan ulang kepada siswa yang belum tahu. Di situ dia akan menambah motivasinya untuk belajar untuk makin menggali apa isi dari pembelajaran itu. Yang ketiga itu ada bersifat efisien. Artinya yaitu bisa lebih banyak yang dibantu. Yang keempat, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab akan kepercayaan. Nah, kelemahannya di sini yaitu yang pertama, siswa yang dipilih sebagai tutor sebaya dan berprestasi baik belum tentu mempunyai hubungan baik dengan siswa yang dibantu. Nah, banyak juga seperti yang kita ketahui, banyak siswa yang tadi sudah tahu penjelasan gurunya, tapi kurang dalam berteman dengan siswa yang tidak tahu tadi. Nah, disitulah kelemahan dari metode tutor sebaya ini. Nah, yang kedua itu siswa yang dipilih sebagai tutor sebaya belum tentu bisa menyampaikan materi dengan baik. Yang selanjutnya, nah ini adalah kerangka konseptual SD Negeri 095557 Sinaksa, yaitu melalui eksperimen dan menggunakan pretest dan post-test, yaitu pretest metode tutor sebaya dengan post-test pembelajaran metode tutor sebaya. Nah, di pretest tidak ada pemberlakuan model pembelajaran terhadap hasil, sedangkan di post-test adanya pemberlakuan metode tutor sebaya terhadap hasil belajar. Nah, hipotesis penelitiannya di sini yaitu HO, tidak ada pengaruh metode tutor sebaya terhadap hasil belajar IPA di SD Negeri 095557 Sinaksa tahun ajaran 2023-2024. Nah, sedangkan HA-nya adanya pengaruh metode tutor sebaya terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 095557 Sinaksa pada tahun 2023-2024. Nah, jenis penelitiannya di sini yaitu yang saya pakai yaitu digunakan dalam kuantitatif eksperimen bentuk pre-eksperimental dengan alur pretest post-test. Nah, di sini peneliti menggunakan pre-eksperimental dengan alur akan membandingkan pretest sebelum menggunakan metode tutor sebaya dan post-test setelah menggunakan metode tutor sebaya. Selanjutnya, nah lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi di sini yaitu dilaksanakan di SD Negeri 095557 Sinaksa, Kecamatan Tapiandolo, Kabupaten Simalungun. Ada lokal yang digunakan yaitu pada siswa kelas 4. Nah, waktu penelitiannya yaitu pada semester genap. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 095557 dengan jumlah 20 siswa. Sedangkan sampelnya adalah dalam penelitian ini diambil sampel satu kelas memiliki 20 orang sehingga jumlah soal sampel berjumlah 20 siswa. Nah, yang selanjutnya variabel penelitian. Variabel bebas atau biasa disebut dengan X yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas atau X, yaitu model pembelajaran metode tutor sebaya. Nah, yang kedua itu ada variabel terikat atau biasa disebut Y. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat
uji homogenitas dan uji hipotesis. Nah, untuk hasil dan pembahasan penelitian saya yaitu yang pertama deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 095557 Sinaksak, Kecamatan Tapiadolo, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. SD Negeri 095557 Sinaksak memiliki fasilitas sekolah yang memadai sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. SD Negeri 095557 Sinaksak menggunakan kurikulum Merdeka. Siswa yang akan diteliti adalah seluruh siswa kelas 4. Nah, deskripsi penelitiannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental desain dengan menggunakan desain penelitian one group, postage desain dengan menggunakan metode tutor sebaya. Nah, penelitian ini ditujukan pada siswa kelas 4 SD Negeri 095557. Sinaksak mengetahui metode tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pretest dan posttest. Adapun tes yang diberikan dengan bentuk soal pilihan ganda dengan alternatif jawaban A, B, C, dan D. Pretest digunakan untuk melihat kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan dan posttest untuk melihat kemampuan siswa setelah diberi perlakuan. Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan tabel yang dideskripsikan secara rinci di bawah ini. Nah, hasil uji coba instrumen yang pertama itu dengan menggunakan uji validitas. Nah, uji validitas itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat valid suatu instrumen. Butir soal dikatakan valid jika nilai R dihitung lebih besar sama dengan dari R tabel dengan taraf signifikan 0,05. Nah, tes dilakukan uji coba soal pada siswa kelas 4 SD Negeri 095557 lomba turnip dengan jumlah 21 siswa dan jumlah uji soal sebanyak 25 soal pilihan berganda. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas soal. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel tersebut didapatkan bahwa 25 soal yang sebelumnya dilakukan pengujian terdapat 20 soal yang valid dan 5 soal yang tidak valid. Soal yang valid nantinya akan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dalam pretest dan posttest yang digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas yang digunakan untuk melihat kemampuan soal yang telah disediakan untuk menggambarkan kepercayaan terhadap tes tersebut. Nah, ini adalah hasil dari uji reliabilitas. Yang selanjutnya ada uji kesukaran soal. Uji tingkat kesukaran dilakukan untuk mengetahui kesukaran setiap soal yang telah dibagikan dan menentukan apakah soal tersebut terlalu mudah atau terlalu sulit. Nah, ini adalah gambar hasil tingkat kesukaran butir soal, di mana soal nomor 1 0,75 keterangannya mudah. Itulah dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 23. Nah, dari pengujian yang dilakukan bahwa instrumen terdapat 9 soal tingkat kesukaran mudah, 11 soal sedang, dan 0 soal dengan tingkat sukar. Hal tersebut dapat dilihat langsung dari hasil SPSS yang telah dideskripsikan pada tabel tersebut. Nah, yang selanjutnya ada uji daya pembeda soal. Uji daya beda dilakukan untuk melihat sejauh mana kita mampu membedakan butir-butir soal
sebaya pada saat pembelajaran berlangsung, sedangkan postes yang diperoleh peneliti merupakan hasil belajar siswa setelah menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, di sini adalah hasil pretest dan postes siswa. Nah, di sini nama siswa inisialnya KD, jenis kelamin perempuan, nilai pretestnya sebelum digunakan metode tutor sebaya yaitu 55. Setelah digunakannya metode tutor sebaya, maka nilainya meningkat menjadi 80. Begitulah selanjutnya sampai siswa berikutnya. Nah, yang keempat itu ada hasil analitis data. Yang pertama itu menggunakan uji normalitas, di mana uji normalitas bertujuan untuk mempelajari apakah distribusi sampel yang terpilih berasal dari distribusi populasi normal atau tidak normal. Nah, yang data pengambilan keputusan pada uji ini yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, yang kedua yaitu jika signifikan 0 kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Ini adalah tabel hasil uji normalitas yang di-output dari SPSS. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sampel 20 siswa signifikan menunjukkan nilai pretest pada uji normalitas yaitu 0,616, sedangkan pada nilai postes pada uji normalitas yaitu 0,489. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa data pretest dan postes digunakan berdistribusi normal karena signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T berdasarkan uji persyaratan sebelumnya, yakni dengan terbukti berdistribusi normal. Maka kegiatan selanjutnya adalah pengujian hipotesis yaitu uji T. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang digunakan dapat diterima atau ditolak. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Ini adalah uji hipotesis. Yang selanjutnya yaitu pembahasan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan di SD Negeri 095557 Sinarsa pada bab 4 mengubah bentuk energi di kelas 4. Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan uji instrumen ke sekolah lain yaitu SD Negeri 095150. Umpan kutip sebanyak 25 butir soal kepada 20 siswa. Kemudian hasil soal tersebut akan diuji instrumen. Uji yang dilakukan adalah uji validitas, reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya beda soal. Setelah data valid dan reliabel, jumlah soal yang dinyatakan valid dan diujikan kepada siswa kelas penelitian di SD Negeri 095557. Penelitian di SD Negeri 095557 Sinarsa melakukan pretest sebelum diberlakukan perlakuan terhadap metode tutor sebaya dan postes setelah diberikan perlakuan di sekolah peneliti tersebut. Nah, pretest dilakukan untuk melihat kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan kepada siswa. Setelah pretest dilakukan, maka dapatlah hasil nilai yang rendah pada saat setelah pretest peneliti memberikan materi tentang bab 4 mengubah bentuk energi. Dengan menggunakan metode tutor sebaya, lalu dilakukan pemberlakuan. Peneliti memberikan postes adalah tes akhir untuk melihat kemampuan siswa setelah diberikan perlakuan dengan metode tutor sebaya. Nah, berdasarkan data deskripsi yang telah dilakukan peneliti melalui uji SPSS 21, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata siswa yang berjumlah 20 orang pada hasil pretest dan postes yaitu 53,25 dan 81,75. Berdasarkan data nilai sebelumnya
normalitas, uji hipotesis atau biasa disebut dengan uji T, dan uji normalitas dihitung menggunakan bantuan SPSS 21 dengan signifikan saintifik, di mana jika nilai signifikan untuk semua data lebih besar dari 0,05 normal, jika signifikan lebih kecil dari 0,05 berdistribusi tidak normal. Nah, berdasarkan data yang didapatkan pada signifikan uji normalitas post-test, yaitu 0,489 lebih besar dari 0,616, yang mana hasilnya lebih besar dan bersifat normal. Pada uji T mendapatkan T hitung sebesar 14,089 dengan tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000, dan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 14,089 lebih besar dari 2,093. Maka di sini kita ketahui HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara metode tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa IPA kelas 4 SD Negeri 095557 Sinaksa. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Yang pertama yaitu kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan metode tutor sebaya yang telah diuraikan dapat disimpulkan peneliti terhadap siswa kelas 4 SD Negeri 095557 Sinaksa dengan melakukan one group, pretest dan post-test terdapat pengaruh hasil belajar siswa. Hal ini diukur dari hasil nilai rata-rata siswa semula 53,25 dan setelah diberikan perlakuan metode tutor sebaya naik menjadi 81,75. Perhitungan yang diperoleh T hitung sebesar 14,089 yang kemudian dibandingkan dengan T tabel sebesar 81,75. Nah, berdasarkan data T tabel lebih besar dari T hitung, yaitu 14,089 lebih besar dari 81,75. Dapat dinyatakan bahwa skor mengalami peningkatan hasil belajar signifikan. Dengan H terdapat pengaruh yang signifikan. Kriteria pengujiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara metode tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 095557 Sinaksa. Nah, demikianlah hasil dari penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.